Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 12. Untuk kali ini, materi kita masih sama, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa untuk sesi kedua. Untuk part kedua materi ini, kita akan membahas tentang keteladanan para tokoh persatuan. Kita mulai dari tokoh yang berasal pada ujung timur Indonesia, yaitu tokoh Papua. Diantaranya ada Frans Kaisipo, Silas Papare, dan Martin Inde. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di bagian yang ini. Selanjutnya kita akan membahas peran dari para raja yang ada di Indonesia yang turut serta dalam usaha menyatukan bangsa Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta Sultan Syarif Kasim, di mana keterangan untuk perjuangan mereka bisa kalian baca di slide yang ini. Para pejuang ternyata tidak hanya berasal dari para raja saja, tetapi juga berasal dari para perempuan, seperti Opu Daeng Risaju, yang turut aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda sampai pada masa awal kemerdekaan. Tidak hanya dari kalangan raja saja, tidak hanya dari kalangan orang-orang besar saja, tidak hanya dari perempuan saja, ternyata perjuangan juga dilakukan oleh para seniman, seperti apa yang dilakukan oleh Ismail Marzuki. Semangat perjuangan itu diciptakan melalui nuansa lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau yang mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa kita sampai saat ini. Demikian juga dengan Muhammad Yamin yang berhasil berjuang melalui pikiran politik dan karya sastranya. Bahkan beliau menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu juga ada beberapa pejuang pemberontakan yang terjadi di negara kita, seperti Aha Nasution, Ahmad Yani, MT Haryono, serta Slamet Riyadi yang mampu menghentikan beberapa pemberontakan yang terjadi di bangsa kita ini setelah kita merdeka tentunya. Tidak lupa dengan bagaimana peran Muhammad Hatta sebagai pemikir bangsa, di mana beliau adalah tokoh yang turut memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Beliau berpendapat bahwa rasa nasionalisme akan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Pemikirannya ini menjadi pijakan utama di dalam integrasi nasional bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir warga negara bangsa Indonesia tentang pentingnya nasionalisme. Sekarang kita evaluasi tentang materi hari ini, di mana kalian diminta untuk menuliskan bagaimana kisah perjuangan dan teladan dari pahlawan lokal atau nasional yang ada di wilayah kita ini, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Barat atau lebih sempitnya lagi di wilayah Lombok. Contohnya satu saja ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa
Terapkan 5M untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.